Kang Deddy Mulyadi kali ini seolah-olah menggugat pihak TV One karena telah memberitakan di mana berita itu bisa merugikan dirinya. Ini berkaitan dengan informasi yang bisa disalahartikan. Masyarakat Jawa Barat kemudian marah dengan tindakan yang dilakukan oleh TV One dan mereka, artinya masyarakat Jawa Barat ini, melakukan sebuah counter melalui video TikTok dan diantaranya mereka menunggu klarifikasi dari pihak TV One. Di dalam kolom komentar, teman-teman bisa saksikan di channel-channel yang mengangkat tentang isu yang dilontarkan oleh TV One tentang Kang Deddy Mulyadi mengenai anggaran yang diterima oleh Gubernur Jabar. Itu semuanya seperti membuat pergerakan media melalui kolom komentar itu untuk melakukan pemboikotan terhadap TV One. Mari kita saksikan dulu, tidak berlama-lama ya. Silakan. Katanya yang bayar pajak, belum bayar pajak tertunda bertahun-tahun 2004, 2024 ke bawah, dihilangkan pajaknya. Iya. Benar. Itu gimana? Saya banyak baca komennya. Gimana caranya Pak Gubernur? Prosedurnya seperti apa? Gini loh. Berapa sih saya nanya yang nunggak kendaraan bermotor? Itu 6 juta. Saya bilang yang 6 juta ini kamu nggak ngapa-ngapain, malah nggak akan bayar. Jadi harus datang kemana? Ya bukan, 6 juta yang nunggak itu nggak mungkin bayar. Diputihkan, nggak ada Bukan, kemampuan. karena kalau bayar kan harus didenda. Ya. Udah deh, daripada dia takut datang karena didenda, udah dendanya hilangin. Oke. Tunggakan ke belakangnya hilangin. Dan gini mau lebaran. Ini kan kita lebaran itu saling maaf-maafan. Jadi yang nggak bayar pajak Ya kan dimaafin. saya mohon dimaafkan, Gubernur Jawa Barat belum bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Jalannya masih pada jalan, masih banjir, maafin dong. Tetapi saya juga memaafkan rakyat saya yang nunggak pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya 6 juta kendaraan bermotor. Oke. Caranya bagaimana? Nanti tanggal 11 April sampai 6 Juni tinggal datang ke kantor Samsat, bawa itu BPKB dan STNK-nya, kemudian sampaikan, kemudian isi daftar aplikasi, kemudian bayar yang tahun 2025. Itu langsung happy itu warga Jawa Barat tuh kayaknya. Lunas. Ya. Nah 2025, tapi kesempatan pengampunannya hanya berlaku setelah Lebaran saja. Lewat dari itu udah tidak ada ampun lagi. Ya mungkin ini jadi warga Jawa Barat nih, perhatian nih. Tidak ada ampunnya apa? Saya sudah punya sistem dah. Nanti motornya nggak bisa lewat. Sistemnya seperti apa tuh? Udah nanti rahasia dong. Nanti motor-motor yang tidak bayar pajak nggak bisa lewat jalan kabupaten, nggak bisa lewat jalan provinsi. Akan terdeteksi? Dan tidak bisa jalan. Wah, jadi benar-benar nih warga Jawa Barat khususnya diperhatikan. Masih ada waktu tanggal 11 April sampai 6 Juni. Yang punya utang pajak, tinggal tunggakan, datang tahun 2025. Enak sekali jadi warga Jawa Barat. Iya dong, enak karena gubernurnya selalu bikin enak. Cikaan baraya manawi aya anu sami ngantos-ngantos video atana PPT dina akun Kang Deddy Mulyadi tentang klarifikasi TV One anu parantos nyebarkeun berita hoak atana fitnahnya tentang Kang Deddy Mulyadi. Kumargi abi masih kena geram eta ka TV One gitu, teu nyangka TV salah sahiji stasiun TV nu aya di Indonesia kacacanak udur gitunya, seperti provokator lah gitunya, oknum gitu. Tenyangki pisan ka TV One. Kumergi itu abi oge setiap hari mukaan akun Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi tak acan aya keneh PT tentang klarifikasi di TV One. Pamitaya wae abi bade silaturahmi deui ka akun TV One ameh beuki teu payu. Dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi ada beberapa hal yang bisa kita catat. Yang pertama adalah bahwa gaji dan tunjangan Kang Deddy Mulyadi itu nilainya ada 8,1 juta. Nah yang kedua adalah berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas gubernur ya, yang dalam hal ini pada awalnya itu dianggarkan 1,2 miliar, tetapi kemudian di era Kang Deddy Mulyadi itu dipangkas atau diefisiensi menjadi 750 juta dan kemudian diefisiensikan kembali menjadi 100 juta. Ini yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi dari 100 juta itu yang sudah terpakai untuk anggaran perjalanan dinas beliau itu sebesar 74 juta. Dan sisanya kata beliau ya sekitar 26 juta itu akan dipergunakan untuk perjalanan dinas pada bulan September, Oktober, November, dan Desember di tahun 2025 ini. Itu yang kedua.
Lalu yang ketiga adalah anggaran Provinsi Jawa Barat kepada gubernur ada berkaitan dengan dana operasional. Yang dana operasional ini dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Yang angkanya dana operasional ini hampir mencapai 22 miliar. Nah, inilah 3 jenis anggaran yang diberikan kepada gubernur ya dan wakil gubernur yang Kang Deddy Mulyadi sudah jelaskan begitu tegas, jelas dan transparan. Jadi, anggaran Provinsi Jawa Barat untuk gubernur dan wakil gubernur itu sudah jelas terbagi kepada 3. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan, yang kedua adalah anggaran perjalanan dinas, dan yang ketiga adalah operasional gubernur dan wakil gubernur, di mana pembagiannya adalah 0,5% dari pemasukan ke daerah atau kepada APBD, yang ditaksir itu sekitar di angka hampir 22 miliar anggaran atau dana operasional gubernur Jawa Barat. Dan Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa dana operasional itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat melalui apa? Bantuan-bantuan yang diperlukan oleh masyarakat Jawa Barat, bantuan terhadap orang miskin, bantuan terhadap orang yang sakit, bantuan juga terhadap orang-orang yang memang memerlukan bantuan-bantuan yang hampir sejenis senada ya. Yang terpenting bukan bantuan membayarkan hutang tentunya ya, karena Kang Deddy Mulyadi sudah jelas dan tegas bahwa yang akan dibantu dengan dana operasional itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan sakit, dengan kesehatannya, dan juga dengan masalah pendidikan dan kemiskinannya, tetapi tidak untuk kemudian membayarkan orang-orang yang berhutang. Itu sudah jelas dan tegas disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka menurut Kang Deddy Mulyadi, kalaupun seandainya dana operasional itu secara personal dihapuskan, maka beliau mempersilakan. Tetapi tentu kalau dana operasional itu dihapuskan, yang rugi adalah masyarakat Jawa Barat. Karena tentu gubernur tidak bisa lagi memberikan bantuan di luar daripada APBD yang sudah dianggarkan berkaitan dengan bidang pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pada intinya adalah bahwa apabila dana operasional gubernur ini dihapuskan yang nilainya mencapai angka hampir 22 miliar, itu yang dirugikan adalah warga masyarakat Jawa Barat. Lalu hal yang kedua, yang berkaitan dengan hoax dan juga berita-berita yang dipelintir ataupun sejenisnya yang berkembang di masyarakat, tentu hal ini tidak perlu kita tanggapi berlebihan. Untuk mencari kejelasan tentang apapun sebenarnya sekarang sudah bisa kita akses atau bisa kita cari informasi langsung kepada sumbernya. Baik itu misalnya melalui sekretaris daerah ya, mempertanyakan tentang realisasi daripada hal-hal tersebut, atau juga misalnya bisa dipertanyakan kepada pihak Bapenda ya. Bapenda ini ya diantaranya di bawah komando Pak Deddy Mulyadi juga namanya ya. Itu bisa memberikan penjelasan secara tegas, jelas dan transparan berkaitan dengan hal-hal apapun anggaran yang dikeluarkan dan dialokasikan oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat akan lebih cerdas lagi, tidak termakan oleh isu-isu dan hoax-hoax serta berita-berita bohong yang mereka ini pada dasarnya adalah mencari keuntungan di atas pemberitaan bohong-bohong tersebut ya. Mudah-mudahan saja masyarakat Jawa Barat mempercayakan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa kita yakinkan pemerintah di bawah komando Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat akan mampu menghantarkan Jawa Barat menuju Jawa Barat yang istimewa. Yuk kita sama-sama doakan dan dukung seluruh program-program Kang Deddy Mulyadi yang insya Allah akan menghantarkan masyarakat Jawa Barat menuju masyarakat istimewa dan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa. Oke ya. Jadi itu adalah sebuah tayangan yang saya tampilkan untuk teman-teman agar teman-teman mengetahui bagaimana respon warga terhadap tindakan yang dilakukan oleh TV One terhadap Kang Deddy Mulyadi yang ini mendapatkan hujatan dari warga. Ya bagi tim ahli sih, tim profesional, tim penyiaran yang ada di pihak TV One ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kalau memang TV One ini dianggap memiliki
integritas tinggi sebagai media profesional seharusnya bisa memberikan klarifikasi atau penjelasan mengenai video tersebut. Memang seperti terkesan remeh gitu. Itu kan berita yang telah resmi diwartakan oleh pihak TV One. Tetapi mau bagaimanapun di sini gejolak warga lebih penting. Efeknya akan sangat besar kalau seumpama ini tidak bisa diklarifikasi atau banyak nanti masyarakat yang memberikan protes hingga akhirnya elektabilitas TV One sebagai sebuah media profesional yang jangkauannya nasional ini akan tidak lagi dipercaya oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, di mana mereka adalah penggemar dari Kang Deddy Mulyadi. Gitu ya, ini harus jadi bahan pertimbangan. Ya, objektivitas harus tetap dijaga lah, karena mau bagaimanapun kalau media tidak bisa menjaga objektivitas itu nanti akan repot, Pak. Akan repot, akan mendapatkan masalah, ya, akan mendapatkan nilai rating yang rendah. Karena tingkat kepercayaan masyarakat ini sudah tidak lagi berpihak kepada mereka sebagai sebuah media yang memuat atau mewartakan berita-berita yang dianggap objektif, tetapi ketika diwartakan oleh media ternyata ada media atau ada berita yang justru ini dianggap merugikan. Nah, berikan klarifikasi, toh Pak Gubernur atau Kang Deddy Mulyadi di sini sudah memberikan sebuah penjelasan tentang mengenai anggaran yang yang diterima dan dikelola, dan itu jumlahnya tidak sebanding dengan berita yang diwartakan oleh TV One. Akan terjadi gejolak huru-hara. Dan kalau ini dibiarkan, lambat laun akan menjadi bumerang, akan menjadi bola api liar kalau tidak segera diklarifikasi. Segera diklarifikasi itu akan membuat rating TV One membaik, ya. Ibaratnya kalau seseorang meminta maaf itu tidak akan merendahkan martabatnya sebagai seorang laki-laki gitu. Maka dalam hal ini pihak TV One secara profesional harusnya bisa bijaksana untuk bisa memberikan nilai-nilai etik, ya, dalam rangka memberikan penjelasan. Paling tidak coba dijelaskan kronologi tentang bagaimana TV One menerima data tersebut. Walaupun tanpa meminta maaf pun, walaupun tanpa merasa bersalah pun ya. Karena masyarakat maunya begitu. Harus ada notice dari pihak TV One-nya. Oke? Itu saja teman-teman hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.